Jadi kamu lagi di festival dan suasananya mulai makin heboh. Temanmu pergi buat ambil minuman dan kamu kehilangan jejak dia. Tiba-tiba suaranya terdengar jelas banget di telingamu. Nanya minuman apa yang harus dia beliin buat kamu. Sekarang ini kita lagi di film sci-fi atau gimana sih? Enggak, ternyata itu memang udah bisa dilakuin sama para ilmuwan sekarang. Mereka udah bikin suara yang bisa menembus keramaian dan cuma sampai ke telingamu di tengah orang banyak. Para peneliti melakukan studi baru dan menemukan cara untuk membuat kantong-kantong kecil suara tetap berada di satu tempat. Kantong-kantong ini nggak menyebar seperti suara biasa, dan artinya sekarang kita bisa menciptakan suara persis di mana kita mau, misalnya mengirimkannya hanya ke satu orang di dalam ruangan. Penemuan ini bisa benar-benar ngubah cara kita menikmati musik, ngobrol sama orang, atau merasakan suara di game dan ruang virtual. Jadi begini, suara itu sebenarnya cuma getaran yang bergerak lewat udara dalam bentuk gelombang. Ketika suatu benda bergerak maju mundur, benda itu mendorong dan menarik udara. Gerakan itu menciptakan gelombang suara. Kecepatan gelombang-gelombang ini disebut frekuensi. Kalau frekuensinya rendah, terdengar suara dalam seperti gendang besar. Saat tinggi, suaranya tajam layaknya siulan. Wih! Nah, pada saat yang sama, sulit untuk mengontrol kemana suara pergi karena sesuatu yang disebut difraksi. Ini berarti gelombang suara cenderung menyebar saat bergerak, terutama pada suara rendah dan dalam yang punya gelombang panjang dan sulit dipertahankan di satu tempat. Beberapa perangkat, seperti speaker parametrik, bisa mengarahkan suara ke satu arah, seperti berkas cahaya. Tapi tetap aja, suara masih terdengar di sepanjang jalurnya. Suara itu tidak tetap di satu titik aja. Tapi sekarang, para peneliti benar-benar telah menemukan cara untuk melakukan itu dengan menggunakan sesuatu yang disebut ultrasonik dan trik khusus yang disebut akustik dan linier. Ultrasonik adalah suara bernada tinggi di atas 20 kHz yang tak terdengar manusia. Meski begitu, suaranya tetap merambat di udara seperti biasa. Ultrasonik digunakan untuk pemindahan medis dan alat industri. Dalam penelitiannya, ilmuwan memakai ultrasonik untuk membawa suara normal. Mereka membuat gelombang ultrasonik bergerak melalui udara secara senyap dan suara aslinya baru terdengar tepat di tempat yang mereka inginkan. Biasanya gelombang suara hanya saling menambah ketika bertemu. Itu disebut perilaku linear. Tiada hal istimewa yang terjadi, suara-suara itu hanya bercampur. Tapi saat gelombang suara cukup kuat, mereka bisa bertindak berbeda. Mereka bergabung dengan cara non-linear yang bisa menciptakan suara-suara baru yang sebelumnya nggak ada. Dengan pengetahuan ini, para peneliti menggunakan dua berkas ultrasonik, masing-masing dengan frekuensi tinggi yang berbeda. Sendirian, berkas-berkas ini benar-benar hening. Tapi ketika mereka bertemu di suatu titik di ruang, mereka bercampur secara non-linear dan menciptakan gelombang suara baru yang bisa kita dengar. Dan suara itu hanya muncul di tempat di mana kedua berkas itu bersilangan. Biasanya, suara bergerak dalam garis lurus, kecuali jika memantul dari sesuatu. Tapi para peneliti menggunakan material khusus yang disebut meta-surface akustik yang memungkinkan mereka membelokkan berkas ultrasonik tersebut saat bergerak, mirip seperti kacamata membelokkan cahaya. Dengan mengubah waktu gelombang secara sangat presisi, mereka bisa membelokkan suara mengelilingi objek dan membuatnya sampai ke titik yang tepat, seperti mengirim suara ke balik sudut dan mendaratkannya tepat di dekat telingamu. Sekarang, misalkan mereka memakai satu berkas di 40 kHz dan yang lain di 39,5 kHz. Saat kedua berkas ini bertemu, mereka menghasilkan suara pada selisihnya, yaitu 0,5 kHz atau 500 Hz, yang merupakan frekuensi yang bisa kita dengar. Tapi sekali lagi, kamu hanya bisa mendengarnya tepat di tempat kedua berkas itu berpotongan. Di tempat lain, sunyi. Meski begitu, kamu bisa ngirim suara langsung ke satu orang tanpa headphone dan tidak mengganggu orang di sekitarnya. Bayangkan berjalan-jalan di museum dan mendengarkan panduan audio khusus untuk Anda, tanpa perlu headphone. Orang lain di dekatnya mungkin mendengarkan informasi yang sama sekali berbeda tanpa adanya suara yang tumpang tindih. Di perpustakaan, siswa dapat mendengarkan pelajaran tanpa mengganggu orang di sebelahnya. Di dalam mobil, teknologi ini memungkinkan penumpang mendengarkan musik sementara pengemudi hanya mendengar petunjuk arah dari GPS. Aduh gawat, di kantor hal ini bisa menciptakan zona kecil tempat orang berbicara pribadi tanpa didengar. Teknologi ini juga bisa sebaliknya, membatalkan kebisingan di titik tertentu agar suasana lebih tenang. Hal ini bisa membantu orang lebih fokus saat bekerja atau bahkan mengurangi kebisingan di kota-kota yang sibuk. Nah, ini bukan sesuatu yang bisa langsung Anda beli sekarang juga.
Masih ada beberapa tantangan, salah satunya kualitas suara bisa sedikit terdistorsi karena interaksi gelombang ultrasonik. Lalu mengubah ultrason jadi suara terdengar itu boros energi, jadi kurang efisien. Tetap aja, ide untuk menciptakan gelembung audio benar-benar luar biasa. Ini bukan satu-satunya penemuan terbaru yang mengeksplorasi suara. Bagaimana dengan headphone AI yang memungkinkan Anda fokus hanya pada satu suara? Mungkin Anda akan bilang, sekarang ini kita udah punya headphone peredam bising yang bisa memblokir suara. Tapi Anda sebenarnya nggak bisa memilih apa yang ingin difokuskan atau kapan. Namun, para peneliti dari University of Washington telah menemukan solusi cerdas. Mereka telah membuat sebuah sistem bernama Target Speech Hearing yang bekerja dengan AI dan headphone. Anda hanya perlu menatap orang yang ingin Anda dengar selama sekitar 3-5 detik dan headphone akan mengunci suara mereka. Setelah itu, headphone akan memblokir semua suara lain di sekitar Anda dan hanya memutar suara orang tersebut secara real time. Dan bahkan jika Anda berada di tempat yang bising atau Anda berjalan-jalan dan tidak lagi menghadap mereka, sistem ini tetap berfungsi. Headphone ini belum dijual, tapi kodenya udah tersedia dan orang lain bisa bereksperimen dengannya. Mari kita bahas lebih dalam tentang cara kerjanya. Anda memakai headphone biasa yang udah dilengkapi mikrofon. Jika Anda ingin mendengar seseorang, cukup tekan tombol dan tatap mereka saat berbicara. Sistem ini menentukan siapa yang ingin Anda dengar dengan mengukur kapan suara mereka sampai di kedua mikrofon bersamaan. Ada sedikit margin kesalahan, tapi sistem ini tetap bekerja baik. Suara itu kemudian dikirim ke komputer kecil yang terpasang di headset. Perangkat lunak AI mendengarkan dan mempelajari suara yang Anda pilih. Mulai saat itu, sistem akan terus memilih suara orang tersebut dan memutarkannya dengan jelas untuk Anda, bahkan jika kalian berdua sedang bergerak. Semakin sering orang itu berbicara, semakin baik sistem ini dalam mengenali dan memfokuskan pada mereka. Mereka menguji ini pada 21 orang, dan rata-rata suara yang dipilih terdengar hampir 2 kali lebih jelas dibandingkan suara normal tanpa filter. Saat ini, sistem hanya bisa fokus pada satu pembicara dalam satu waktu dan akan kesulitan jika ada suara keras lain yang datang dari arah yang sama. Tapi kalau suaranya belum cukup jelas, Anda bisa melakukan pendaftaran ulang untuk membantu sistemnya jadi lebih baik. Sekarang mereka sedang berusaha membuat teknologi ini cukup kecil agar bisa dimasukkan ke dalam earbud dan alat bantu dengar. Para ilmuwan juga menemukan bahwa telinga manusia sendiri memiliki mode tersembunyi. Peneliti Universitas Yale awalnya hanya meneliti cara telinga menangkap suara sangat pelan, namun justru menemukan cara tersembunyi telinga memproses suara frekuensi rendah. Kamu tahu, suara yang dalam dan bergemuruh itu? Ini membantu kita mendengar lebih baik tanpa mudah kewalahan oleh kebisingan. Para ilmuwan berpikir bahwa koklea, yaitu bagian telinga dalam yang berbentuk spiral, mungkin menggunakan serangkaian mode mekanis frekuensi rendah. Saat suara masuk ke telinga, getaran kecil merambat melalui koklea. Di dalamnya, rambut halus pada membran mendeteksi getaran itu dan mengirim sinyal ke otak agar kamu bisa mendengar. Masalahnya, getaran ini bisa melemah saat merambat, sehingga suara meredup. Kita tahu sel rambut tertentu bisa memperkuat sinyal dengan dorongan yang pas, sehingga suara lebih jelas, layaknya amplifier alami. Tapi sekarang ternyata telinga punya trik lain yang tersembunyi. Telinga juga bisa menyetel dan memperkuat suara secara lebih luas, terutama untuk suara frekuensi rendah. Dan ini dilakukan tanpa menciptakan suara palsu atau bereaksi berlebihan. Model-model baru menunjukkan bahwa sel rambut bisa bekerja tidak hanya secara individu, tapi juga dalam kelompok besar secara bersamaan. Hal ini memungkinkan telinga untuk beradaptasi dan mengontrol bagaimana ia memproses getaran. Untuk suara bernada rendah, bahkan bagian besar dari membran di koklea bisa bekerja bareng-bareng untuk menjaga kejernihan suara dan mencegah sistem menjadi kewalahan. Penemuan ini mungkin bisa menjelaskan bagaimana kita bisa mendengar suara yang sangat pelan dan rendah sejak awal.